Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat Konstitusi. Saya sendiri atas nama Mita Indriati, NIM 2019 A1H055. Adapun teman saya yang atas nama Nur Kamila. Pengertian konstitusi. Konstitusi secara luas adalah keseluruhan dari semua ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Sedangkan arti konstitusi secara sempit adalah piagam dasar atau undang-undang dasar atau loi konstitusional, yang berarti kalau sebuah dokumen lengkap tentang aturan dasar negara. Adapun pengertian konstitusi menurut para ahli. 1. Menurut K.C. Ware, pengertian konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang kedua, menurut E.C. White, pengertian konstitusi adalah suatu naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Menurut Miriam Budiarjo, pengertian konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Nilai konstitusi. Karl Loewenstein dalam bukunya Reflection on the Value of Constitution membedakan 3 macam nilai konstitusi atau the value of the Constitution dengan didasarkan pada realitas kekuasaan dan norma konstitusi, yaitu poin A, nilai normatif, poin B, nilai nominal, poin C, nilai semantik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Mita. Tujuan konstitusi. Tujuan adanya konstitusi secara ringkas dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatas sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Yang ketiga, memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Adapun sifat-sifat konstitusi, yang pertama itu tertulis, yang kedua tidak tertulis, yang ketiga fleksibel, yang keempat kaku, yang kelima berkembang. Adapun pentingnya konstitusi. A. Ini mencerminkan keinginan berdaulat rakyat. B. Itu terletak di bawah tujuan, sasaran, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan yang ingin orang-orang amankan. C. Ini berisi deskripsi dan jaminan hak-hak dasar rakyat. D. Ini memberikan penjelasan rinci tentang organisasi pemerintah, organisasi kekuasaan, dan fungsi dari 3 organnya dan hubungan timbal balik. E. Dalam sebuah federasi, konstitusi menetapkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagiannya atau provinsi federasi. Ini mengingat baik pusat dan pemerintah negara bagian. F. Ini menentukan kekuatan dan metode amandemen konstitusi. G. Ini meletakkan sistem pemilihan dan hak-hak politik orang. H. Ini memberi peradilan dan supremasi hukum. I. Konstitusi mengatur semua dan tidak ada yang bisa melanggar aturannya. Adapun konstitusi sebagai pengatur kehidupan negara yang demokrasi.
Konstitusi merupakan bagian dan terciptanya kehidupan demokrasi bagi seluruh warga negara. Jika negara memiliki demokrasi, maka konstitusi demokrasi merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut. Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis harus memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Oke, terima kasih.